Main-main di sini. Eyo, selamat datang kembali di Main-main bareng Iwake di Main TV. Nah, Sob, ini ada satu yang lagi rame di dunia perpolitikan Indonesia. Kenapa rame? Ramenya udah kayak film action, Sob. Iya, udah saling dendam, nggak berkesudahan. Film kungfu kali ya, dasarnya ya. Oke, jadi gini nih ceritanya. Beberapa waktu yang lalu itu rame banget di media sosial tentang foto mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, yaitu Anas Urbaningrum di Jalan Alternatif Cibubur, Simpang Gerbang Tol Jatikarya. Lokasi ini tepatnya deket banget sama rumahnya Pak SBY yang ada di Cikeas. Nggak cuma foto. Di billboard berukuran jumbo itu terlihat juga kalimat-kalimat yang mengundang reaksi publik. Nih, kata-katanya nih gini nih. Tunggu beta bale. Atau dalam bahasa Indonesia artinya tunggu aku kembali. Dalam bahasa film action, ya kalau emang pernah nonton Predator, ngetop banget nih. Arnold Schwarzenegger pernah ngomong, I'll be back. Ya emang, Anas ini sebenarnya udah bisa bebas dan menghirup udara segar pada April 2023 setelah mendekam di tahanan selama 8 tahun penjara. Saat itu Anas dikenakan hukuman karena terlibat dalam kasus korupsi mega proyek Hambalang dan pencucian uang. Wah tuh nyucinya bersih nggak? Kalau emang pengen cuci sampai kolong-kolongnya ya, biar nggak berdaki. Oke. Padahal kala itu karirnya Anas terbilang cemerlang karena berada pada puncak karir politiknya. Namun karena nyanyian mantan bendahara Demokrat Nazarudin, akhirnya Anas itu dijebloskan deh ke dalam penjara. Waduh, 8 tahun di penjara nih. Dan nama Anas ini sekaligus melengkapi kader-kader Demokrat yang narsis dengan slogannya, katakan tidak pada korupsi. Padahal beberapa dari mereka terbukti korupsi. Bahkan ada nama yang paling dekat dengan SBY disebut juga terlibat dalam kasus ini. Wow, this is such a big gate. Ait, nggak main-main pernyataan ini karena sampai nyebut salah satu nama yang erat dengan Pak SBY. Namanya juga politik. Pasti ada juga tuh yang namanya saling tusuk. Jadi meski satu partai nggak ngejamin semuanya solid. Ya kayak Partai Demokrat ini. Bayangkan aja. Saat Anas ditetapkan sebagai tersangka KPK, loyalis di internal partai yang menduduki jabatan strategis didepak dari struktur organisasi. Makanya para loyalisnya ini kini aktif di luar partai dan dengar-dengar sih bikin partai baru. Ya iyalah, daripada akhirnya emang di luar partai nggak ngapa-ngapain, kayaknya perlu juga ada kompetitor di situ yang emang akhirnya menjadi wadah buat sakit hatinya. Sejak SBY menjabat sebagai ketum Demokrat, emang loyalisnya Anas ini dibabat habis, ya. Dibabat habis, semuanya babat, nggak ada empelak, nggak ada usus, nggak ada hati, ya. Pokoknya dibabat habis. Mungkin bisa dibilang ini praktik yang kejam. Makanya nggak heran kalau Anas merasa ditusuk dari belakang sama SBY. Nah, makanya hati-hati. Kalau lagi sikat gigi, kumur-kumur tuh, jaga tuh. Ya, daripada ditusuk dari belakang. Oke, jadi Anas yang ikut membesarkan partai berlogo Mercy itu dijebloskan ke penjara. Bahkan pernah beredar isu liar kalau SBY itu menekan KPK kala itu supaya memperjelas status tersangka kader Demokrat, termasuk Anas. Anas sama loyalisnya cabut. SBY sepertinya jadi leluasa untuk menancapkan pengaruhnya. Maka nggak heran kalau salah satu loyalis Anas pernah bilang SBY itu guru kudeta. Wow. Tapi nggak salah juga. Mungkin kata kudeta ini keluar karena loyalis Anas merasa kalau Anas itu dilengserkan dengan sengaja biar SBY bisa ambil alih Partai Demokrat. Ketika sudah diambil alih, udah bisa ditebak tuh. Iyalah, pasti gerbongnya yang diikut sertakan itu semua ditempatkan di posisi strategis. Ait, sikap pragmatis kayak gini ini nggak siap bersaing, akhirnya ambil segala cara untuk bisa berkuasa. Pemimpin sejati itu Sob sebenarnya harusnya merangkak dari bawah hingga ke pucuk pimpinan. Dengar jeritan suara rakyat. Nggak sibuk bangun kerajaan di dalam partainya.
Ya itulah harusnya politik bisa menjadi media atau wadah bagi aspirasi masyarakat di sekitarnya, bukan aspirasi bagi ambisi dirinya. Pemimpin yang baik itu juga nggak akan nusuk teman seperjuangannya, melainkan akan bangkit bersama-sama bangun organisasi yang dibentuk. Hasilnya, sekarang malah ngorbanin temannya di penjara. Dan ya nggak tahu ya, yang namanya manusia pasti aja ada kata untuk nggak nerima. Iyalah, yang namanya kita udah ditusuk dari belakang, yang namanya kita udah, sorry gue kalau biasa ngomong di tempat tongkrongan, wah lo berakin gue lo. Nah itu tuh, itu nggak enak banget kalau sama temen. Atau ada temen yang emang buang samping, ada apa-apa buang samping ke kita yang kena, kita nggak tahu apa-apa. Nah itu dia, itu yang namanya teman apa ya? Ya itu yang namanya teman seperjalanan. Teman seperjalanan itu nggak mesti sepemikiran. Ada yang sehati, ada juga yang mengingkari. Nah, kayak apa tuh yang kayak gini? Apalagi Anas ketika di penjara juga nggak pernah tinggal diam. Banyak hal yang dia komentari soal SBY, mulai dari aksi demo di rumah SBY sampai kelompok radikal Islam yang diduga dimanfaatkan untuk kekuasaan. Unek-unek kepada SBY kayaknya udah tipis-tipis mulai dibuka sama Anas. Nah, Anas tinggal sebentar lagi keluar dari penjara. Dia sudah ditunggu para loyalisnya di luar sana. Ini bakal menarik nih. Kita tunggu apa yang akan terjadi ketika Anas udah bebas pada April 2023 nanti. Wow, kayaknya bakal ada keseruan yang lain nih. Well. Kayaknya inilah konsekuensi yang harus ditanggung dalam konstetasi politik. Jika melengsarkan seseorang, maka dia harus siap untuk dilengsarkan. Kalau kita ngeludah ke langit, kita mesti siap-siap ludahnya balik ke muka kita. Itu dia tuh. Apalagi yang dilengsarkan berada dalam satu lingkaran kekuasaan pada zamannya. Sama halnya kayak perang zaman dulu aja nih, Sob. Ketika salah satu kerajaan dikudeta oleh pihak lain. Aksi balas dendam pasti akan terus-menerus terjadi. Perdamaian terjadi jika ada rekonsiliasi antar kedua belah pihak. Kalau nggak ada, maka perseteruan dan perebutan kekuasaan pasti akan terus bergulir. Entah sampai kapan. Tentu hasrat ingin membalas pasti kerap menyelimuti. Apalagi kalau cara untuk mendapatkan kekuasaan itu melalui taktik yang kotor alias tidak melalui persaingan secara sehat. Namun, satu hal yang pasti, jangan pernah memilih pemimpin yang doyan kriminalisasi orang dan merasa dirinya selalu benar. Sob, Gusti ora sare. Tuhan gak pernah tidur. Satu persatu dosa akan dibuka sehingga kebenaran sejati akan terungkap. Inilah hukum tabur tuai yang bisa saja terjadi kalau untuk mencapai kekuasaan, menusuk dan menikam dari belakang yang digunakan untuk memuaskan hasrat berkuasa. Lo nanam semangka, nggak mungkin lo mengharapkan duren. Lo nanam semangka, yang numbuh semangka. Ait, itu dia tadi, Iwake di Main-Main, cuma di Main TV. I'm out of here.